pagi buat anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi bersama Ibu Elsie pagi hari ini di channel pembelajaran Ibu untuk penguatan pembelajaran PKN. Ya, pasti anak kelas 4 kalau mendengar mata pelajaran PKN pasti dalam pikiran kalian hari ini ya pasti kita membahas lagi bagaimana cara melihat keragaman yang ada di sekitar kita. Ya, tentunya ya. Karena itu materi kita di 4H ini itu membahas mengenai daerah tempat tinggal kita. Nah, yang dibahas di dalam itu adalah bagaimana cara kita menghargai, bagaimana cara kita menghormati keragaman yang ada di tempat tinggal kita, ya, di sekolah dan sebagainya dalam masyarakat. Ya, itu yang ditekankan pada tema 4H. Oke, untuk buku tematik. Nah, anak kelas 4 pagi hari ini kita akan membahas di halaman 60-61. Kembali lagi kita akan menjelaskan manfaat keragaman di sekolah. Kembali lagi membahas mengenai keragaman, ya. Anak kelas 4 kalau mendengar keragaman tentunya sudah lebih memahami apa itu keragaman, karena bukan hanya 1-2 kali Ibu menjelaskan tentang keragaman dan perbedaan, ya. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau materinya sama dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, untuk pelajaran sebelumnya tentunya kalian sudah mempelajari bagaimana itu mendapatkan pesan moral dari dalam sebuah cerita. Nah, pastinya ada yang kalian dapatkan dalam pesan moral tersebut. Kalian membaca cerita, ada pesan moral yang kalian dapatkan, ada yang perlu ditiru, ada yang tidak boleh ditiru. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu bagaimana ya memberikan nasihat kepada kita sebagai pembaca apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Nah, demikian dengan keragaman yang ada di sekitar kita, ya. Bagaimana kita menghargai, kita membahas kemarin tentang keragaman karakteristik. Nah, justru itu memperkaya pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa dengan adanya keragaman karakteristik itu memperkaya kita, ya, dalam berpengalaman, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Ibu sudah jelaskan satu persatu manfaat hari itu, ada 5 yang Ibu berikan. Nah, di buku kalian hari ini di halaman 60-61 kembali di situ, ya, dibahas mengenai apa manfaat dalam menghargai keragaman karakteristik, ya. Nah, misalnya dalam di sekolah ya, kita itu berbeda agama, berbeda suku, kemudian berbeda jenis kelamin dan sebagainya, berbeda warna kulit, ya. Karena namanya sekolah itu adalah tempat umum, tidak memungkinkan hanya untuk suku kamu, ya. Karena sekolah itu milik pemerintah biasanya atau didirikan oleh yayasan-yayasan tertentu, dan itu tidak menutup kemungkinan hanya misalnya sekolah ini hanya untuk orang yang berkulit putih, ya. Tapi biasanya ada sekolah Kristen yang dominan di situ adalah untuk agama Kristen, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada agama lain yang masuk di situ, ya. Karena mungkin mereka melihat kualitas dari sekolah itu. Nah, seperti itu biasanya. Atau di sekolah Islam tentunya, ya. Mungkin ada agama lain yang masuk di situ karena mungkin dia melihat bagaimana tentang pendidikan yang ada di sana, dan sepertinya itu tidak menutup kemungkinan, ya. Nah, seperti pagi hari ini ada 3 di situ manfaat yang kita peroleh dari keragaman yang terdapat di sekitar kita, contohnya di lingkungan sekolah. Yang pertama di sini adalah bagaimana kita menghargai orang lain, ya. Dengan adanya perbedaan karakteristik, ya, yang ada di sekitar kita, itu kalian bisa menghargai orang lain, ya. Kamu melihat, oh ini berbeda dengan saya, tapi saya tidak boleh membeda-bedakan. Itu artinya kalian menghargai, ya. Kamu tidak boleh mengejek, mengucilkan teman kamu yang berbeda dengan kamu. Mungkin bentuk rambut kalian berbeda atau warna kulit berbeda, agama dan sebagainya. Cara kalian beribadah itu berbeda, tapi tidak boleh saling mengucilkan, tidak boleh saling mengejek. Nah, yang kedua,
kita itu manfaat yang kita dapat adalah bisa beradaptasi dengan orang lain. Dengan adanya perbedaan karakteristik yang kita temui di lingkungan sekitar kita setiap hari, ya tentunya ada, kita itu bisa beradaptasi dengan orang lain. Kita bisa menyesuaikan kehidupan kita. Jika aku bersama si ini karena dia berbeda dengan saya, oh ini yang harus saya lakukan. Ketika dia melakukan ibadah, ini yang harus saya lakukan, ya. Saya tidak boleh mengganggu, saya tidak boleh ini, tapi saya tetap mendukung dia, saya tetap mendorong dia, dan saya tetap berteman bersama dia. Jadi itu caranya beradaptasi dengan orang lain. Kamu bisa berteman dengan siapapun tanpa melihat perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat mempelajari, Ibu sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan keragaman karakteristik, ya, misalnya perbedaan bahasa. Nah, di situ kita bisa mendapat pengalaman. Nah, di sini dijelaskan pada manfaat yang terakhir adalah mempelajari bahasa dan adat istiadat dari daerah lain tentunya. Ya, di sekolah ya biasanya diadakan pentas seni ya, yang kecil-kecil, biasanya ada berbagai tarian yang diadakan, tapi tidak menutup kemungkinan jika kamu tahu tarian dari daerah lain, ya boleh kamu praktekkan tarian tersebut. Nah, itu berarti kamu bisa memahami adat istiadat atau tarian dari daerah lain. Nah, kemudian bahasa, kamu bisa memahami, oh ini bahasa dari daerah ini, oh kalau dia bilang ini itu artinya ini, nah dan sebagainya. Jadi kalian sebagai orang ya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang beradaptasi dengan orang yang berbeda dengan kalian, jadi banyak manfaat yang bisa kita ambil ya. Kalau di sekolah di sini dijelaskan ada 3 manfaat. Nah, anak-anak kelas 4 dari materi kita ini itu saja yang Ibu sampaikan. Jadi kemungkinan untuk minggu depan ini kita ada libur karena kita akan memperingati hari Paskah bagi orang Kristen ya dan Katolik. Kita akan memperingati hari Paskah. Dan kemudian ya tidak lama lagi teman-teman kita atau kita yang beragama Islam akan menjalankan ibadah puasa. Nah, anak-anak sempat apa tugas dari yang Ibu sampaikan, coba perhatikan. Tugasnya itu diselesaikan dalam 1 minggu. Pengumpulan setelah libur Paskah nanti, berarti hari Senin depan bulan April, sudah April itu ya. Senin depan dikumpulkan untuk mata pelajaran PKN ini ya. Jadi anak-anak kelas 4 di kelas 4 ini dominan agama Kristen dan Katolik ya. Ya, kalau Ibu pikir tidak ada agama Islam. Jadi anak kelas 4 membuat nanti bagaimana pengalaman kamu merayakan Paskah ya. Karena kita ini masih masa pandemi. Jadi bagaimana pengalaman kamu merayakan Paskah, kemudian kamu kasih hiasan ya. Hiasannya boleh telur Paskah dan sebagainya. Tidak ada yang asal-asalan. Karena biasanya kalau Ibu kasih tugas ada yang asal-asalan ya. Namanya pengalaman berarti nanti setelah kalian merayakan ibadah Paskah baru kalian menceritakan pengalaman kalian tersebut. Dari sekarang boleh buat hiasannya seperti apa ya, dibuat di kertas bergambar atau sebagainya dan difotokan ya. Nanti setelah libur Paskah dikumpulkan hari Senin, ingat hari Senin depan. Kemudian 2 tugasnya ya. Yang pertama tadi membuat pengalaman dalam merayakan ibadah Paskah di masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kamu memberikan dukungan atau cara menghormati menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, contohnya teman-teman kita yang beragama Islam tak lama lagi akan mengadakan ibadah puasa. Nah, apa yang kamu ingin sampaikan? Apakah ada ucapan? Itu juga dihias. Jadi tugasnya ada 2 ya. Tugasnya ada 2, menyampaikan ucapan atau memberikan dukungan terhadap teman-teman yang berbeda agama dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian yang tadi menceritakan, semuanya dihias sebaik mungkin karena tugasnya ini dikerjakan 1 minggu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya tugasnya tetap diperhatikan karena ini masuk dalam
penilaian terbaru lagi karena Bapak Ibu guru kemarin sudah mengumpulkan nilainya. Tolong diperhatikan untuk bulan April ini dan akhir Maret kan masih ada beberapa hari. Tugas kamu itu berarti masuk pengumpulannya di bulan April, jadi tolong diperhatikan supaya tidak menumpuk. Mulailah mengerjakan satu persatu. Jangan besok baru kamu, besok saya baru saya kerjakan, jangan ya. Karena tugasnya ini sebenarnya mudah saja akan dikerjakan, tapi hanya karena perasaan malas yang sering menghantui. Oke, itu saja yang ibu sampaikan untuk mata pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak kelas 4 tetap semangat dalam menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru pagi hari ini. Tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.